Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi bersama saya Ciwing Alfronso dan rekan saya Viko Rais di podcast Jagongan Ngawur. Kita udah lama ya nggak ngetek video podcast karena kesibukan kuliah dan kesibukan yang lain di rumah ya. Kami juga mohon maaf kepada rekan-rekan semuanya yang telah menunggu updatean video dari kami, tapi kami jujur sudah lama juga ingin mengetek video ini ya. Tapi baru ada waktu luang hari ini karena kita juga kuliah di semester akhir, jadi harus lebih rajin dan kita lebih mementingkan untuk fokus kuliahnya. Oke. Dan kita juga berterima kasih kepada teman-teman semua yang telah setia mensupport kita ya di podcast Jagongan Ngawur. Dan semoga doa baik dari teman-teman semua kembali kepada teman-teman. Amin. Nah, pada hari ini gimana kabarnya Bang Viko? Alhamdulillah cukup sehat Mas Ciwing ya. Alhamdulillah. Dan untuk Mas Ciwing sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga dalam kondisi yang prima, baik. Alhamdulillah. Dan insya Allah bisa beraktivitas pada hari ini dengan lancar ya. Iya, betul. Ini untuk selanjutnya konten yang ketiga ini, kemarin saya dapat permintaan dari teman-teman, mungkin penonton kita ya. Betul. Penonton kita itu ada yang request konten ketiga itu menjawab pertanyaan aja Bang dari netizen atau fan di YouTube, mungkin ada yang ingin bertanya. Nah, maka dari itu saya dan Bang Viko kemarin juga sudah berkomunikasi ya Bang. Iya. Untuk memikirkan konsep ini dan akhirnya kita berdua sepakat untuk konten podcast ini pertanyaan ya, menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Dan saya sudah menyiapkan pertanyaan ini yang teman-teman kirimkan dari mungkin dari komen YouTube. Terus ada yang mungkin secara langsung, ada yang DM IG juga, bahkan ada yang melalui WhatsApp juga ya. Iya, betul. Nah, ini di sini ada beberapa pertanyaan dari rekan-rekan semua yang sudah kita pilih-pilih, dan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah memberi pertanyaan sekaligus mensupport kita berdua ya Bang. Iya, betul. Kita mungkin langsung saja ya. Iya, nggak usah bertele-tele. Nah, ini untuk pertama kita beri kesempatan Bang Viko saja untuk mengambil dan menjawab pertanyaan yang pertama. Iya. Saya ambil dulu ya Bang ya. Oke. Siap. 1, 2, 3. Nah, ini teman-teman, saya sudah mengambil satu biji pertanyaan dan setelah ini akan saya buka apa pertanyaan dari teman-teman. Ini ya Bang. Yoi. Pertanyaannya yaitu, sebutkan 3 hal yang bisa membuat kalian menangis. Wah, ini pertanyaan yang sangat bagus. Iya, dan sangat unik ya, karena biasanya orang itu nggak ingin menangis, tapi ini kok pertanyaannya yang bisa membuat kalian menangis itu apa? 3 hal. Ya. Kalau dari Bang Viko apa kira-kira? Ya, langsung saja. Mungkin kalau menurut pendapat saya pribadi terkait dengan pertanyaan ini, sebutkan 3 hal yang bisa membuat kalian menangis itu, kalau dari saya itu yang pertama yaitu ketika kita itu ingat kepada orang tua ya, atau bapak ibu. Ya. Karena kenapa? Orang tua, entah bapak atau ibu itu orang yang paling dekat dengan kita, terutama di dalam keluarga ya. Kita kalau kemana-mana, misal sekolah, kuliah, pergi jalan-jalan di mana-mana, itu kan mesti keingat orang tua. Ya, entah
Ya saya doakan semoga orang tua teman-teman itu dalam keadaan sehat walafiat, Amin, amin, dikasih rezeki yang melimpah. amin. Dan kalaupun salah satu dari orang Mereka tua teman-teman ada yang sudah dipanggil oleh Allah, yaitu kita harus senantiasa untuk mendoakannya. Karena itu kan kita sebagai anak ya, Ya. kita itu hati kita itu sudah melekat dengan orang tua. Jadi kita itu keingat orang tua itu rasanya itu terenyuh banget di hati, sedih gitu. Jadi pesan saya teman-teman yang masih memiliki orang alhamdulillah tua punya yang orang tua, lengkap harus selalu sayang mereka. iya betul sekali. Jangan sekali-kali bikin sedih mereka. Oke, ya. Kemudian untuk yang kedua itu yaitu karena kita ya, menurut saya itu kita itu saat diberi penghargaan yang luar biasa. Misal kita itu punya prestasi yang membanggakan ya, kemudian kita diapresiasi, Diberi reward Iya. Kemudian kita itu merasa bahagia, alhamdulillah. terharu sampai Iya, menangis. Iya, karena karya kita, prestasi kita itu bisa bermanfaat dengan orang lain, bisa membanggakan kedua orang tua. Lah itu kita pastikan dalam hati kan terenyuh dan menangis. Menangisnya itu benar menangis sedih, tapi menangis bahagia, betul sekali. Kemudian yang ketiga, hal yang bisa membuat kalian menangis itu apa ya? Jujur kalau saya itu kalau punya kasus ya. Tapi jujur ya, Punya masalah. iya punya masalah pribadi entah sama diri sendiri atau orang lain. Karena kan jujur dari saya itu dari dulu nggak pernah punya kasus, tapi sekalinya kalau ada masalah atau kasus satu itu rasanya benar-benar malu pada diri sendiri. Kemudian rasanya menyesal, sakit hati, kemudian seperti menangis sendiri gitu. Kenapa kok saya melakukan ini? Sehingga timbullah rasa penyesalan. Ya, jadi mungkin seperti itu, teman-teman ya. Mungkin Ya. sudah ya, Bang. Ya. Dan untuk selanjutnya mungkin saya persilakan untuk Bang Ciwing untuk menjawab pertanyaan yang selanjutnya. Untuk pertanyaan yang selanjutnya ya. Iya. Langsung saja. Saya sudah mengambil. Wah, pertanyaan sangat bagus ini. Adakah keinginan untuk collab atau untuk bekerja sama dengan artis atau public figure atau YouTuber yang lain? Wah, ini bagus sekali ini. Kalau dari diri saya pribadi ya ada sih, keinginan itu pasti ada, karena mengingat public figure dengan artis atau YouTuber lain itu bisa meningkatkan apa ya? Iya, seperti wawasan atau ya saling bertukar pendidikan, karena kan mungkin seperti public figure, artis kan mempunyai pengalaman tersendiri ya dalam bidangnya. Jadi ketika kita itu mengundang atau mengaturi artis atau public figure itu ya pastinya ya beliau-beliau itu pasti akan mencurahkan segala motivasinya kepada kita, saran kepada kita untuk kita lebih tekun lagi atau lebih berkomitmen dalam bidang YouTube konten ini ya. Khususnya konten podcast ini. Iya, sehingga konten ini nanti kedepannya bisa terus berkembang. Iya, terus bahkan maju ya. Amin. Mungkin saya ada keinginan itu pasti ada, tapi tergantung nanti kedepannya kita bagaimana bentuk kerjasama yang kita jalin. Karena kan kita itu membuat podcast ini kan bertahap ya. Jadi tidak serta-merta langsung besar, langsung artis, langsung lengkap semuanya, enggak. Tapi kita itu bertahap. Jadi ya insya Allah kita punya niat, punya keinginan untuk collab itu pasti. Dan saya sebenarnya juga sudah memikirkan harus collab dengan siapa. Nah, tapi mungkin itu sebagai motivasi saya sendiri sih. Ada beberapa artis yang ingin saya istilahnya saya tanyai mengenai perkembangan podcast khususnya. Dan saya juga ngefans dengan beberapa artis untuk lebih memberi semangat lah kepada khususnya saya pribadi untuk tetap tekun, untuk tetap komitmen
di konten ini. Semoga kedepannya ada jalan ya untuk collab bersama artis atau public figure atau YouTuber lain dalam konten podcast kita ini. Iya, jadinya intinya itu tidak hanya sekedar podcast ya, tapi banyak kita dapatkan itu seperti motivasi, kemudian perjalanan hidup yang bermakna dari beliau-beliau tersebut, Pengalaman. ya jadinya itu kita itu membuat konten itu sangat-sangat positif, teman. Pokoknya yang membuat kita itu maju ke depan. Ya. Kita itu jadinya lebih giat lagi, lebih semangat, lebih bahagia. Dan insya Allah kita juga memberi konten yang bermanfaat juga. Jadi Ya, pasti. tidak mengandung unsur sara atau yang lain yang sekiranya itu bisa berdampak kurang baik. Ya, mungkin seperti itu. Ya itulah, saya ada keinginan untuk collab, untuk kerjasama dengan artis. Saya keinginan itu ada, teman-teman. Ya, nanti teman pokoknya ikuti terus channel ini. Nanti tunggu saja notifikasi video terbaru dari kami. Nanti pasti ada kejutan lain. Ya. Kalau Bang Viko sendiri juga, wah, saya juga setuju, Bang. Malah banget. Maksudnya itu ketika kita mendatangkan seseorang ya, kita pasti akan banyak mendapatkan ilmu baru. Iya, betul. Iya. Jadi kita itu lebih terbuka pikirannya. Jadinya lebih saat kita itu berdiskusi, kita itu membahas sesuatu itu lebih leluasa gitu, lebih berwawasan luas. Tapi kira-kira jika kesempatan itu ada, apakah nanti Bang Viko akan awkward dengan mereka, awkward atau akan canggung ketika mengobrol dengan mereka? Wah, kalau itu ya kenapa harus canggung, kan kita kan sama-sama seseorang yang ingin memberi motivasi atau manfaat. Jadi sebisa mungkin ya kita berkomunikasi yang baik, berteman yang baik, jadi akrab gitu kan. Siapa tahu nanti kita bisa seterusnya bisa collab gitu. Ya, seperti itu. Exactly sih. Ya. Oke, untuk langsung saja pertanyaan yang selanjutnya, Bang Viko. Ya, baik. Saya akan ngambil ya pertanyaannya. 1, 2, 3. Wah, apa ya? Wah, pertanyaannya itu sangat baik ya. Jika diberikan kesempatan S2, apakah akan lanjut? Nah, ini langsung saya jawab ya, Bang ya. Ya, terkait dengan pertanyaan ini, kalau mungkin Allah ya memberi kita rezeki ataupun kesempatan untuk melanjutkan S2 seperti saya ya sebisa mungkin saya akan, insya Allah jika jalannya mulus atau baik, pasti saya juga akan melanjutkan. Karena kenapa? Karena kan tidak ada salahnya kita kan mengejar ilmu ya. Seperti kata Rasulullah, kejarlah atau tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Nah, itu jadi intinya itu ilmu itu tidak ada batasannya. Jadi jika kalian atau saya ingin sekolah melanjutkan pendidikan itu ya monggo, itu bebas. Jadi ya sebisa mungkin kalau ada kesempatan pasti akan saya ambil. Soalnya kenapa? Kita kalau ilmu itu jangan langsung puas. Kita harus lebih menggali lagi, mendalami lagi, entah ilmu apapun. Jadi kita itu lebih berwawasan, lebih berilmu, terbuka. Dan yang jelas ilmu juga, menuntut ilmu itu tidak akan ada ruginya. Iya, justru malah kita yang rugi kalau kita tidak menuntut ilmu. Sekali seperti itu. Dan mungkin jikalau belum berkesempatan ya kita jangan berkecil hati, karena itu kan termasuk bahasanya wong Jawa ya bejo-bejan ya. Karena kan nggak semua orang kan bisa lanjut pendidikan yang lebih tinggi. Mungkin ya karena faktor orang yang lain, keluarga, ekonomi dan lain-lain. Tapi ya kalau saya ya cukup singkat saja. Insya Allah akan bersedia mengambil kesempatan itu. Iya. Begitupun saya juga. Iya, Bang Cing juga ya. Mungkin ingin melanjutkan S2 karena emang gimana ya, sebagian hidup itu sebenarnya belajar sih.
bahkan hidup sendiri itu belajar. Iya. Jadi tidak ada salahnya kita mengambil kesempatan yang baik untuk menjadi yang lebih baik. Jadi ibarat ilmu yang kita miliki itu ibarat kita mencelupkan jari telunjuk kita ke lautan, kemudian kita angkat Betul. dan tetesan dari air yang ada di telunjuk itu ilmu kita, tapi Iya. air yang di samudra itu adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya masih banyak yang kita tidak ketahui daripada apa yang kita ketahui. Iya, betul sekali. Dan menurut saya itu menuntut ilmu itu tidak hanya sebatas lulus dari sekolah ataupun kuliah, tapi itu menuntut ilmu itu menurut saya itu selamanya sampai Iya. akhir hayat. Jadi Dimanapun, di Dimanapun, masyarakat, iya. di sekolah, di masjid atau di tempat-tempat yang lain bisa. itu bisa kita menuntut ilmu. Karena ya memang itu kita itu lebih sedikit apa yang kita ketahui daripada apa yang kita tidak ketahui. Iya. Dan saya juga ingin menambahkan, dan sebenarnya kita itu misal kita kan sudah dewasa ya, sudah balik, sudah tua, itu tanpa kita sadari sebenarnya kita itu menganggapnya itu tidak sedang menuntut ilmu, tapi kita belajar tentang kehidupan. Contohnya seperti ketika kita naik motor, terus kalau ada apa itu tanpa disengaja itu bannya itu bocor, kemudian kita itu bingung lah, otomatis kan seperti kita kan mesti ada perasaan seperti emosi, tapi kita memilih lebih sabar. Nah, itu sebenarnya sudah termasuk belajar tanpa kita sadari. Betul. Belajar sabar, belajar berusaha. Kalau nggak kita ya siapa lagi gitu. Iya. Belajar menahan diri juga penting sih. Iya, betul. Baik. Oke. Dan mungkin yang selanjutnya bisa Mas Jin. Apa ini? Wah, mungkin yang bertanya ini mengikuti ke kita. Iya. Bagaimana Bang? Pertanyaannya, apakah kalian akrab di kamera saja atau di luar kamera juga akrab? Mungkin dia fans kita sih. Iya, betul. Fans yang selalu mensupport, dan terima kasih kepada kalian yang telah mensupport selalu kegiatan kami, terutama di konten podcast ini. Iya. Untuk keakraban kita itu apakah di kamera saja atau di luar kamera? Yo, yang jelas dimanapun kita akrab ya. Iya. Nggak hanya di konten podcast, nggak hanya di kampus, nggak hanya di kamera, di luar kamera. Kita itu akrab terus ya. Bahkan dari awal kita ketemu semester 1 dulu ya, Iya. kita udah akrab, bahkan kita juga sudah menganggap keluarga sih. Jadi akrab itu tidak hanya di depan kamera, Di depan layar. tapi di luar kamera kita juga malah lebih akrab ya. Iya, maksudnya di dunia nyata itu kita malah juga lebih hidup gitu, Iya. lebih akrab, lebih bisa percaya diri. Karena Lebih kenapa? bisa berinteraksi ya. Iya, karena kita kan sudah dewasa ya Bang. Iya. Masa mau malu-malu? Kan kita juga mahasiswa, otomatis kan ya seperti mahasiswa yang lain kan kayak banyak berdiskusi, Ya, betul. banyak presentasi. Jadi Yes, kita bro. itu belajar untuk berpikir kritis, mengekspresikan wajah, kemudian berkomunikasi yang baik. Jadi ya kita udah biasa aja sama Ya. saya sama Bang Ciwing ngobrolnya ya santai, Akrab. nggak ada, ya akrab banget. Akrabnya nggak hanya di depan kamera, Iya, di luar, di luar. terus di tempat nongkrong kita akrab. Iya, sama orang lain pun juga Kita akrab. entah muda atau tua, kita ya Harus sama-sama akrab. akrab gitu ya Bang. Betul. Karena apa ya? Kita itu manusia ya, makhluk sosial. Jadi tidak bisa hidup sendiri. Pasti butuh orang lain. Ya, salah satu cara untuk membantu apa ya? Mempermudah komunikasi ya dengan keakraban itu, menjalin Iya, komunikasi. betul sekali. Kan nggak ada ruginya juga kita akrab dengan teman, itu nggak ada ruginya, justru
malah menambah relasi ya, pertemanan gitu. menambah manfaat. Iya. Bahkan semisal ada channel apa-apa kita bisa langsung Collab collab ataupun atau kerjasama. kerjasama, betul, Iya. kerjasama. Jadi kita akrab sih, akrab dimanapun kita akrab. Betul. Oke, mungkin itu ya, Iya. akrab. Kalau ditanya akrab pasti kita Pasti, akrab, iya. nggak mungkin dong nggak akrab. Oke, pertanyaan selanjutnya. Iya. Pertanyaan selanjutnya. Oke. Nasihat orang tua yang paling kalian ingat sampai sekarang. Ya. Terkait dengan pertanyaan ini langsung saja ya. Ini karena kan saya kan lebih dekat dengan ibu ya, karena bapak saya kan sudah meninggal tiga tahun yang lalu ya Bang. Ya. Jadi hidup saya ini ya bisa dikatakan hanya sama seorang ibu saja, dan ibu itu juga banyak sekali menasihati saya yang baik-baik, tapi yang mungkin paling saya ingat itu nasihatnya begini ya. Ibu itu saya bilang, ingat kata ibu, kalau kamu ada di mana, entah dimanapun ada tempat lainnya, ingatlah ibu, nanti kamu akan, intinya itu akan tenang hatinya. Karena kan masih ada ibu yang selalu mendoakanmu. Ya, seperti yang teman-teman ketahui ya, seorang ibu kan derajatnya kan lebih tinggi dari 3 tingkat dibanding ayah. Betul sekali. Jadinya doa ibu itu lebih manjur kalau dibandingkan dengan bapak. Jadinya itu kita kalau misal ingin pergi, ingin sekolah, kuliah, kita itu harus meminta izin atau meminta doa restu orang tua agar kita ini didoakan selamat sampai tujuan, didoakannya baik-baik, karena doa ibu itu sangat makbul dan langsung diijabahi oleh Allah. Karena ya saking dahsyatnya ibu itu. Kalau menurut Bang Jimmy gimana? Kalau saya ya, pertanyaannya tadi nasihat orang tua yang paling kalian ingat sampai sekarang itu ketika orang tua saya itu bilang gini, ora apa-apa le, kowe saiki gagal, tapi tidak seharusnya kowe engko gagal terus. Dibalik gagal iki mesti enek keberhasilan sing nunggu kowe. Itu kata-kata yang paling aku ingat sih, karena dulu kan juga pernah mendapat pengalaman mungkin sangat menyedihkan ya, dimana saya tidak keterima di kampus yang saya impikan. Akhirnya saya dinasihati orang tua. Intinya waktu itu orang tua hanya bilang gagal itu bukan untuk menyerah, tapi gagal itu adalah gerbang masuk dari menuju kesuksesan. Itu sih. Itu betul. Jadi dengan gagal itu malah menjadikan kita itu lebih kuat ya Pak? Ya, lebih semangat, lebih memotivasi diri sendiri untuk lebih serius ya, mungkin lebih serius untuk kita menjalani aktivitas. Jadi orang tua bilang seperti itu, saya langsung seketika juga menangis sih, ternyuh. Jadi itu nasihat orang tua yang paling saya ingat itu, kegagalan itu adalah gerbang awal untuk menuju kesuksesan. Ya, jadi bisa dikatakan ya orang-orang sukses atau motivator dunia yang udah kaya, udah terkenal, sukses berhasil itu kan berawal dari kegagalan dulu. Ya. Jadi kita itu harus menyertakan orang tua di dalam kehidupan kita. Ya. Walaupun terkadang orang tua itu menginginkan kita menjadi selain seseorang ya,
Iya. Contoh saja orang tua saya sebenarnya menginginkan saya itu kalau bisa menjadi dokter. Tapi kan dalam perjalanan menuju itu tidak bisa, ada Sesuai. beberapa faktor yang tidak bisa saya untuk menjadi dokter. Tapi ya orang tua kecewa, ya pasti kecewa karena harapan mereka tidak tersampaikan oleh anaknya. Tapi di sisi lain, ketika kita mampu membuktikan kita bisa eh, menjadi apa ya, sesuatu yang lebih baik, lebih bermanfaat, atau menjadi orang yang berguna, mungkin di situ orang tua akan lebih bangga juga. Jadi intinya kita harus membuktikan, Iya. tidak serta merta orang tua itu ya mungkin menentukan, tapi tidak serta merta penentuan dari orang tua itu harus kita iyakan, karena kita juga punya apa ya istilahnya, keinginan sendiri untuk kita itu menjadi apa, ya mungkin itu sih. Iya, karena kan juga tidak terlepas dari kita kan sebagai manusia kan hanya bisa berencana, tapi Allah yang Berkehendak, betul. menentukan. Nah, jadinya kita boleh saja menjadi yang seperti kita inginkan, seperti yang orang lain, orang tua inginkan, tapi kan kalau Allah sudah menakdirkan ini ya kita Ya, harus ikut. ya mungkin ini yang apa ya, mungkin ini ridho yang diberikan oleh Allah ya, Iya, kita sebagai insya Allah menjadi calon pendidik karena kita kuliah di prodi iya, pendidikan ya. pendidikan. Ya mungkin untuk selanjutnya bisa Mas Wiwing untuk Oke, aku ya iya. mau gue ya Iya. lali lo ngasihan saking dawane Ya, jawabannya yuk. Wah ini bagus ini, harapan terbesar kalian untuk masa depan nanti. Harapan terbesar, kalau menurut gua ya, harapan terbesar gua itu ketika nanti bisa memiliki apa ya, harapan terbesar gue sih terutama di podcast ini sih, iya. Bagaimana? itu bisa memiliki studio podcast sendiri, bisa memiliki peralatan editoring yang memadai, terus bisa menjadikan konten podcast ini menjadi hal yang lebih baik. Ya, Ya, tidak pasti. bisa dipungkiri eh apa ya, dari konten podcast ini kita bisa mendapat income lah. Iya. Itu harapan terbesar saya ya, untuk masa depan mungkin Lebih ke kayak properti gitu, ya, properti untuk perlengkapan podcast kita ya gitu ya. kemajuan podcast ini Ya, jadi kalau saya. untuk kedepannya podcast kita itu lebih berkembang lagi, lebih yang tadinya kurang bisa kita perbaiki lagi, bisa kita tambahin Tambah. lagi gitu. Yang udah baik kita pertahankan. Ya, betul sekali. Nah, harapan saya itu sih, harapan yang ingin saya raih itu masih khusus di bagaimana nanti saya mengembangkan podcast ini ke depan bersama rekan saya Bang Viko. Kalau untuk Bang Viko sendiri, harapan terbesar Bang Viko apa ini? Pasti kan ada. Ya, Dan. Untuk berbicara tentang harapan ya, kalau saya tuh lebih gimana ya? Bisa berharap menjadi orang yang berhasil. Karena kenapa? Setiap orang kan menginginkan kesuksesan dan keberhasilan. Ya mungkin untuk saat ini saya belum jadi apa-apa, tapi kita belum tahu besok kita akan menjadi orang yang berhasil, orang yang bisa Sukses. membahagiakan kedua orang tua, bisa bermanfaat kepada orang lain. Ya pokoknya entah nanti kita kerja di bidang apapun, yang pasti kita itu bisa konsisten, bisa jujur, bisa berusaha. Ya besar kemungkinan kita akan jadi orang yang berhasil. Dan
Itu yang saya harapkan sedini mungkin sih. Jadi bisa saya katakan harapan saya untuk kedepannya itu ya ingin sekali menjadi orang yang berhasil, entah dari bidang apapun yang Betul. saya tekuni dari sekarang. Ini seperti itu. Teman-teman juga harus punya harapan ya. Ya, Dan teman-teman dari harapan itu juga harus lebih semangat, lebih baik, lebih konsisten agar harapan teman-teman itu tidak hanya menjadi harapan tapi menjadi kenyataan. betul Itu sekali. sih. Kalau harapan terbesar saya ya itu masih Ya, untuk bagaimana konten podcast ini lebih baik, lebih memadai peralatannya, tempatnya dan lebih kita lebih effort lagi ya untuk betul. membuat teks video atau membuat konten podcast selanjutnya. Itu harapan saya yang terbesar itu mempunyai studio podcast, mempunyai editoring yang baik, dan mempunyai kru. Kru itu penting. Iya, seperti Karena editor gitu ya. kru editor, kru kameramen, terus mungkin nanti skrip naskah bisa. Dan yang jelas bisa apa ya? Memiliki penonton. Betul. Penonton. Itu yang penting. Karena tanpa dukungan teman-teman kita tidak akan bisa menjadi Iya, seperti ini. penonton. Itu sih, penonton langsung ya bisa. Iya, betul. Penonton langsung. Nah, itu harapan saya itu sih. Iya, iya. Nah, oke, selanjutnya langsung Baik. Pertanyaannya yaitu, wah, kelakuan kocak apa yang paling kalian ingat sampai sekarang? Wah, apa ini? ini kalau berbicara tentang hal yang lucu ya, ini sebenarnya banyak sekali sih, tapi saya jujur Yang paling ingat. yang agak bingung sih untuk menentukan yang mana yang paling kocak ya. Tapi bisa saya ambil satu, yaitu kocak itu saat saya punya teman ya, itu kan dia punya HP. Nah, HP-nya dia kan disandi. Kemudian saya tahu sandinya. Kemudian saya usilin itu. Saya baca Iya, kemudian saya buka WA-nya, saya buat status itu kata-kata yang sangat bucin banget. Padahal dia itu terkenal orang yang diam, nggak pernah ngetik di status WA itu dengan kata-kata itu nggak pernah. Jadi itu saya usil, saya katain itu langsung banyak yang berkomentar saat itu. Kemudian dia itu nggak tahu. Jadinya wah kocak. langsung, iya. Jadinya saya langsung kabur. Dia kan saat itu kan lagi keluar ya, HP-nya ditinggal, saya hafal sandinya, saya buka, udah saya baca itu WA. itu usil sih itu. Jangan ditiru teman. Tapi itu kocak sih, kocak banget sumpah. Kalau Bang Cimi sendiri gimana? Kalau aku itu kocak itu ketika apa ya? Pas main dengan teman-teman, kemudian nggak sengaja ada tukang jualan siomay kalau nggak salah. Nah itu pakai motor. Nah saya dan teman-teman itu jalan toh. Kemudian tukang siomay itu kita kerjain bersama-sama. Jadi ketika tukang siomaynya itu udah agak jauh, kita bilang tumbas. Kemudian saya dan teman-teman ngumpet kan. Nah tukang siomaynya itu balik lagi. Putar balik itu kocak sih. Wah, berarti itu PHP ya? Iya, goblok banget itu. Wah, itu gimana itu? Kalau Bang Cimi nggak ngerasain gimana perasaan tukang yo kasihan sih. Tapi kalian jangan meniru hal ini ya. Iya. Ini sangat tolol. Bukannya tolol tapi juga anjing. Kocak, tapi pas sembunyi itu saya dan teman-teman juga ngakak terus. Iya. Kok iso lho? Lah iya. Wonge Bali padahal ra enek sing tuku. Lah iya malah mengumpet. Iya, goblok banget. Itu sih hal yang kocak yang pernah saya lakukan bersama teman-teman. Oh iya, bagus banget. Mungkin nanti akan saya lakukan lagi kalau ada kesempatan. Wah, jadi takutnya teman-teman banyak yang meniru ini. Iya. Jangan ya. Karena ini bukan hal yang baik. Iya. Tanya. Lebih baik kocak di hal yang lain aja. Iya, betul. Ya mungkin selanjutnya bisa Mas Iwin untuk yang terakhir.
tinggal satu guys. Iya guys, terakhir. Aduh, terakhir nggak nyangka ya Iya. kita sampai. Wah, ini pertanyaan terakhir, pertanyaan penutup. Alasan kalian memilih kuliah di jurusan pendidikan, tidak di jurusan yang lain. Nah, ini menurut Bang Jiwa gimana? Kalau saya sendiri kenapa milih di jurusan pendidikan? Yang pertama, pendidikan itu adalah komponen terpenting dalam hidup saya. Aspek terpenting dalam kehidupan saya itu pendidikan. Kalau yang pertama pasti tetap agama ya. Iya, betul. Agama. Tapi dari pendidikan kan kita bisa mengetahui mana yang hak, mana yang batil, terus mana yang baik, mana yang buruk. Dan pendidikan, kenapa memilih pendidikan? Karena yang jelas saya ingin meneruskan estafet dari almarhum kakek saya. Allahumma firlahu warhamhu. Di mana kakek saya itu dulunya sebagai guru pendidikan agama, terutama guru PAI, dan beliau berpesan kepada cucu-cucunya semoga ada yang meneruskan jejak beliau menjadi guru PAI ya. Mungkin karena itu saya akhirnya memilih untuk kuliah di jurusan pendidikan, dan jurusan pendidikan pun tidak akan ada habisnya juga. Betul. Sampai seterusnya kan pendidikan kan terus dipakai. Iya. Dan pasti juga ada kemajuan. Siapa tahu dari kita bisa memiliki inovasi baru dalam dunia pendidikan dan dipakai oleh banyak guru ya. Kalau alasan saya memilih kuliah di pendidikan nih karena itu sih. Yang jelas untuk meneruskan estafet dari almarhum kakek saya, karena ayah saya kan tidak bisa menjadi guru, ibu saya juga. Mungkin insya Allah saya akan menjadi guru dan memberikan ilmu yang bermanfaat kepada anak murid saya sih. Alasan saya memilih kuliah di pendidikan itu yang jelas ingin jadi guru, motivasi saya. Kita doakan ya teman-teman untuk Bang Jiwing. Amin. Semoga cita-citanya yang sangat mulia ini karena ingat dawuhnya kakeknya almarhum untuk kalau bisa meneruskan jejak estafet. Karena guru, tanpa guru kita tidak bisa jadi apa-apa sih. Betul. Orang-orang hebat di luar sana itu juga pinternya juga berhasilnya itu ya dari guru. Dari guru, betul. Jadi presiden dari guru. Jadi dokter ada peran guru, jadi menteri ada peran guru, terus menjadi pilot ada peran guru. Jadi ya mungkin jasa guru itu benar tidak tergantikan, dan saya motivasi saya itu sih. Apapun pekerjaan teman-teman, apapun cita-cita teman-teman, pasti ada peran guru di situ. Iya, benar. Kalau Bang Viko sendiri kenapa milih kuliah di jurusan pendidikan? Ya baik Bang. Jadi alasan saya kenapa kok milih kuliah di jurusan pendidikan itu ya karena hampir sama ya dengan kasusnya Bang Jiwing ya. Karena kan almarhum bapak saya kan juga seorang guru. Nah, maksudnya keluarga saya itu lebih menjunjung ke pendidikan. Jadi kakak saya, kemudian kakek saya, bapak saya itu kan orang yang berpendidikan. Jadi sebisa mungkin saya itu ya ingat kata-kata bapak saya kalau bisa jadi orang yang mengajarkan ilmu ya. Maksudnya ya guru itu. Jadi mulai dari sekarang ya saya bismillah kuliah di pendidikan untuk menjadi guru juga. Iya, insya Allah. Kalaupun nanti suatu saat saya tidak menjadi guru, tapi saya akan menjadi orang yang ingin bermanfaat, yang ingin memberikan ilmu saya kepada orang-orang seperti itu. Itu. Iya, nah, itulah alasan kami, alasan kita ya. Iya. Kenapa milih di jurusan pendidikan, tidak lain dan tidak bukan
karena pendidikan itu aspek terpenting Betul sekali. bagi kehidupan kita. Tanpa pendidikan kita bukan apa-apa sih. Betul. Tapi dengan adanya pendidikan kita akan bisa menjadi apa dan akan bisa membuat apa Ya, dari bagus. pendidikan. Betul banget, betul. Jadi itu kenapa kita memilih di pendidikan. Nah ini sudah ternyata tidak terasa sudah habis pertanyaan habis, ya. dari teman-teman semua dan Ya, kita sudah alhamdulillah. menjawab. Mungkin jawaban nanti bisa diterima dengan baik oleh teman-teman. Jikapun nanti ada usulan, Bang, konten ke depan temanya ini dong, Iya. Bang, konten ke depan Iya, request aja. bahas ini dong, Bang, konten ke depan kemana gitu. Ini nanti bisa teman-teman komen di kolom komentar ya. Iya, betul. Atau bisa DM langsung juga bisa. Iya. Jadi kita selalu menunggu support teman-teman untuk konten selanjutnya. Konten keempat ya selanjutnya. Iya, Ini konten keempat kita insya Allah ke depannya. Nanti teman-teman bisa terus request. nantikan, ya. Teman-teman ingin konten keempat kita bahas apa, insya Allah kita nanti juga mencari beberapa referensi terkait tema tersebut ya. Betul. Ya mungkin kita akhiri aja ya Iya. untuk konten kali ini karena Iya, sudah terjawab Pertanyaan sudah semua, iya. semua dari pertanyaan yang sedih terus Yang kocak lucu, tadi. kocak sampai serius ya. Iya, terkait Ini dengan pendidikan dan terkait lain-lain. dengan Kita alhamdulillah sudah. pendidikan, harapan, terus Betul. nasihat Betul. tuh, terus hal yang membuat kita menangis dan tertawa itu sudah gitu. Iya. Nah, dari apa ya? Dari konten kita ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa ketika kita menjalani hidup, ketika kita beraktivitas, ketika kita menempuh jalan Atau mengerjakan sesuatu, kita harus memiliki effort atau memiliki semangat, terus harus senantiasa ingat dengan orang tua. Betul. Di mana orang tua adalah bagian terpenting dari diri kita dan kita harus senantiasa memberi penghargaan setinggi-tingginya kepada orang tua. Ya. Dan kegagalan itu bukanlah suatu akhir dari kehidupan kita, justru kegagalan itu adalah gerbang awal kita untuk menuju keberhasilan yang akan datang. Iya, betul sekali. Saya sangat setuju karena mungkin kalau kita gagal itu usaha kita, tapi bukan hidup kita. Ya. Kita masih diberi nafas, masih bisa hidup untuk menikmati hidup, kita masih bisa bebas berusaha sampai kita menjadi yang seperti yang kita inginkan. Jadi nggak apa-apa kalau kita gagal, selagi kita mau terus berusaha terus mengejar, pasti itu akan menjadi harapan kita, menjadi keinginan kita, motivasi yang lebih bagi kita juga ya. Iya, betul. Kalau saya ya itulah beberapa pertanyaan yang sudah kita jawab dan insya Allah menjadi motivasi juga buat teman-teman semua ya. Iya, betul. Kedepannya semoga apa yang kita jalani kedepannya bisa lebih baik lagi. Amin. Bisa sesuai ekspektasi kita. Amin. Sesuai keinginan, sesuai harapan kita dan harapan orang tua. Amin ya. Jangan lupa untuk senantiasa pantengin channel kita di podcast Jagongan Ngawur bersama saya Bang Ciwing dan rekan saya Bang Viko. Kalau ingin endorse bisa langsung DM atau bisa langsung CP WhatsApp atau komen di kolom komentar ataupun DM juga bisa. DM endorse ya bisa. Insya Allah kita promosikan ya. Iya, Bang, siap. Jangan lupa untuk senantiasa like dan
komen, dan subscribe and share. Bantu share biar penonton kita makin banyak. Oke. ya, dan ilmu yang bermanfaat dari kita itu bisa tertularkan pada Ya. orang. Ambil yang baik dari kita, buang yang buruk dari kita ya. Ya, baik. Pokoknya tonton terus konten podcast Jagongan Ngawur. Like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Jumpa lagi di konten selanjutnya ya. Iya bang. Siap. Saya pamit undur diri bersama rekan saya. Ya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Selamat menjalani aktivitas teman-teman semua. Semoga di hari teman-teman bisa bahagia ya. Ya. Senantiasa bahagia. Betul. Dan salam buat teman-teman semua. Kita tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Ya, terima kasih.